Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan karena di hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, pagi hari ini, Anci Deborah tidak sendirian. Anci Deborah ditemani oleh Enci dan Empu. Siapakah mereka? Ada yang tahu siapa? Iya, Enci Deborah memanggil Enci Misal Supir dan Engku Benatua Jacqueline Telekahu untuk bersama-sama dengan Enci Deborah di pagi hari ini. Mari Enci dan Engku. Halo. Ya, penuh dengan cita-cita dan semangat Enci Misal. Pastinya. Mari kita bertanya kepada Engku Jacqueline. Engku, bagaimana Engku? Luar biasa. Oh, luar biasa. Ya, guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja sudah siap untuk melayani anak-anak sekolah minggu dan orang tua serta guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Semangat walaupun kita beribadah di rumah saja. Nah, dengan penuh sukacita Anci mengundang semuanya untuk berdiri. Masih dengan semangat pagi kita menyanyi satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan, berikan senyuman yang terbaik ya. Karena kita akan membuka ibadah kita di saat ini dengan doa. Enci Deborah yang akan menuntun kita di dalam doa pembukaan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, Jaring-jaring. sudah lama kita tidak menyanyikan lagu ini, Enci Misal? Ya, betul sekali. Gunakan jari-jari kita di pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Silakan Bu Jacqueline.
Kami anak-anak-Mu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang tetap selalu memberikan kami nafas kehidupan, hari yang baru yang boleh kami rasakan di hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Saat ini kami memohon Tuhan Yesus menyertai ibadah kami, sekalipun kami beribadah lewat aplikasi YouTube yang dipandu oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja. Tetapi kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran kami agar kami boleh fokus dalam kami beribadah di pagi hari ini. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang hendak bertugas di saat ini. Kasih Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama Tuhan, jalannya ibadah kami di pagi hari ini. Kami serahkan ke tangan yang penuh kasih dan kuasa. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat memuji nama Tuhan. Mana suaranya? Harus semangat. Ya, Encik Misel masih tetap semangat di pagi hari ini. Semangat sekali, Encik Semangat Deborah. sekali. Engku Bena Tua Jacqueline masih tetap semangat. Semangat sekali, luar biasa. Iya, kalau semua masih semangat, kita akan menyanyi lagi 2 lagu dengan menggunakan gerakan, yaitu Aku Cinta Teman-teman serta Ayo Katakan. Silakan Engku Jacqueline. Tepuk tangan semua. cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Misel Supir. Nah, Encik Misel sudah siap untuk membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, sebelum itu mari kita menyanyi satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan
adik-adik, damai di hati. Saat ini Tora akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi Tora mau tahu bersama toh, sebelum Tora baca dan Tora mendengarkan cerita Alkitab, Tora mau berdoa. Kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bapa di dalam surga, kiranya Kau memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu ini, memberkati anak-anak di rumah mereka masing-masing. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, kami simpan di hati kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Kristus. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, pada saat ini kita akan membacakan firman Tuhan. Semua sedia Alkitab yang setahu membaca, mari buka Alkitab yang ada patoran petangan masing-masing. Tora buka dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan 13. Sekali lagi, Ayub pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. Sudah, saudara? Ayub ada di perjanjian lama. Sekali lagi di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop, kesalehan Ayub dicoba. Enci akan membacakan bagi kita sekalian, adik-adik di rumah baca dalam hati. Ayatnya yang ke-11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya,
karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum Encik masuk dalam Encik bercerita, Encik ada sebuah ilustrasi. Kalau misalkan torang anak-anak sekolah minggu, Encik mau suruh berhayal dulu pagi hari ini. Mungkin setorang pemimpi dah berhayal-hayal di mimpinya terus. Encik mau suruh berhayal dulu kali ini. Nah, torang menghayal ketika torang ada duduk di meja makan dengan torang pe mama, dengan torang pe papa, torang pe kakak, atau torang pe adik, atau torang pe keluarga besar yang ada di rumah. Torang duduk di meja makan sambil bersenda gurau, atau sambil torang tertawa-tawa, ha, baku-baku sedu, begitu toh. Torang boleh bahayal toh sampai situ. Nah, torang kata tertawa-tawa di meja makan, torang berada di rumah yang sangat besar, sangat megah, dan sangat mewah. Apapun ada di rumah itu. Ada banyak binatang yang torang boleh piara seperti burung, kucing, anjing, kelinci, toh. Siapa di sini ada hewan peliharaan? Mantap kalau ada. Bagus itu kalau torang boleh pelihara hewan. Nah, ada juga taman yang sangat luas dengan penuh bunga-bunga. Nah, coba adik-adik tanya Pak Mama di rumah kalau hobi tanam bunga. Sekarang kan lagi ada musim-musim tanam bunga toh. Nah, coba tanya-tanya Pak Mama apa ini tanaman bunga penama, apa yang ini bunga penama. Nah, kok ini torang dalam pehayalan ini rumah sangat luas, sangat cantik, sangat megah, sangat indah. Nah, Encik mau tanya, ketika semua hal itu torang miliki, apakah torang sangat senang? Pastinya torang senang toh. Encik lah kalau saat itu pasti senang sekali kalau Encik boleh memilikinya semua itu. Nah, torang masuk torang pecerita. Encik pecerita kali ini ada seorang bapak yang sama dengan Encik pehayalan tadi, dengan adik-adik pehayalan tadi. Seorang bapak ini sangat kaya, sangat luar biasa. Dia mempunyai istri, mempunyai anak-anak, dia mempunyai banyak pembantu, dia mempunyai banyak hewan ternak, dia mempunyai banyak ladang, padang, dia banyak sekali. Dia mempunyai semuanya, ada doi banyak, kalau torang ada doi banyak, pastinya apa yang torang suka boleh torang beli. Nah, siapa kira-kira ini yang Encik maksud? Ada yang tahu? Nah, torang Encik maksud itu bapak itu adalah Ayub. Nah, ini Ayub ini sangat-sangat berkelimpahan, sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai semua yang Encik boleh sebutkan tadi. Nah, dia ada semua yang pada saat itu mungkin orang-orang nyandak sama dengan dia punya kekayaan. Nah, di suatu ketika ini Ayub diberkati oleh Tuhan, dilimpahkan berkat oleh Tuhan, dia boleh memiliki semuanya itu karena kenapa? Ayub ini orang yang sangat saleh, sangat jujur dan sangat taat kepada Allah. Nah, siapa di sini yang sama dengan Ayub? Taat, saleh dan jujur. Semua mesti jadi begitu ya sama dengan Ayub. Nah, Encik lanjut Encik bercerita. Ini Ayub ini sangat saleh, sangat taat dan sangat jujur. Dan dia selalu berdoa di waktu dia bangun pagi dan sebelum dia tidur. Dia rajin beribadah, dia rajin bersedekah, dia rajin membagikan berkat kepada orang lain. Karena Ayub pikirkan bahwa semuanya yang dimiliki oleh Ayub itu berasal dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Jadi dia juga memberikan apa yang dia dapat dari Tuhan kepada sesama manusia pada saat itu. Nah, ini Ayub ini Allah memberikan predikat sebagai satu-satunya manusia pada saat itu yang taat, saleh dan jujur kepada Allah. Wow, luar biasa sekali ini Ayub ini ternyata kan. Berarti kalau orang boleh melakukan hal itu berarti orang dahsyat dan luar biasa. Orang juga boleh mau bikin begitu asal orang ada kemauan dan keinginan untuk menjadi seperti Ayub. Nah, selanjutnya ini Ayub ini, siapa yang dimau sama dengan Ayub berkelimpahan harta,
Dan suatu ketika iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Nah, adik-adik, biarpun Ayub diberkati oleh Tuhan, Ayub juga mendapat cobaan. Nah, kalau adik-adik tahu dicerita, Ayub ini memiliki banyak sekali tadi harta dan Tuhan mencobai dia. Nah, apa yang Tuhan berikan pada dia melalui iblis? Nah, iblis mengambil semua apa yang dimiliki Ayub. Pokoknya habis, dari dia pe anak-anak meninggal, yang dia pe istri meninggal, dia pe hewan ternak mati, sampai dia pe pelayan-pelayan atau dia pe pembantu-pembantu pergi meninggalkan dia. Nah, dia pe ladang semua habis terbakar. Aduh, bukan main sekali ini Ayub ada dapat terima cobaan. Dan bukan cuma itu adik-adik, dia pe rumah runtuh, hancur, habis semua apa yang dimiliki Ayub. Asli itu Ayub seorang yang taat, saleh dan jujur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan cobaan juga kepada Ayub. Nah, Ayub juga mendapatkan, kalau Encik mau bilang, luka-luka di badan. Pokoknya DP badan, satu badan itu penuh dengan luka. Aduh, kalau memang mau lihat sangat-sangat menakutkan. Jadi kalau orang melihat, kenapa DP badan sebab luka-luka begitu pokoknya begitu. Nah, ketika 3 sahabat dari Ayub ini mendengar penderitaan dari Ayub, nah, siapa ketik DP sahabat-sahabat penama? Ada Elifas, orang Teman, ada Bildad, orang Soa, dan ada Sofar, orang Naamah. Nah, ketiga sahabat Ayub ini mendengar berita duka, itu masuk dalam berita duka, itu Ayub pe penderitaan. Nah, ketika ini 3 sahabat mendengar berita dari Ayub yang mengalami musibah cobaan dari Tuhan, ini 3 sahabat ini baku atur, sebenarnya kalau turunnya buku apa baku atur toh. Nah, 3 sahabat ini ingin mengunjungi Ayub. Nah, dorang 3 berkumpul dan dorang pergi Pak Ayub. Nah, kalau dorang 3 sesampai tuh ini, nanti sesampai kunung haga begini. Siapa kang itu sana? Ternyata dorang sunya nak kenal Pak Ayub. Karena apa? Itu karena dia luka-luka di semua badan. Makanya dorang sunya nak kenal dorang pe sahabat. Nah, 3 sahabat Ayub ini melihat Ayub pe kondisi, langsung apa kata di Alkitab tulis? Menangis dengan suara nyaring. Berarti kalau menangis suara nyaring, semua nangis terhede-hede kalau orang Manado bilang, aduh kasihan, kenapa kita bersahabat sudah jadi begini. Dorang menangis, dorang ikut bersedih, dorang turut berbela sungkawa Pak dan sahabat Ayub ini. Nah, bukan cuma menangis terhede-hede kalau orang Manado bilang. Ini 3 sahabat dari Ayub ini juga ingin merasakan senasib sepenanggungan. Bukan berarti dorang mau ikut begitu. Dorang apa tadi dah tulis di Alkitab? Dorang koyakan berjubah. Berarti dorang ada cabut dorang pe baju, dorang rawat dorang pe baju. Dorang duduk di tanah, dorang berdoa selama 7 hari 7 malam. Dan kotek dorang ada taruh abu di atas kepala menghadap langit. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita ini, orang boleh mau lihat orang boleh mau ambil banyak sekali contoh dari ini Ayub. Ketika Ayub dicobai, ketika Ayub dikatakan Allah sebagai satu-satunya manusia pada saat itu yang taat, saleh dan jujur terhadap Tuhan, terhadap Allah, dia juga tetap akan mendapatkan cobaan. Bukan berarti orang suruh kalau orang rajin berdoa, beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, semua orang bikin orang yang akan mendapat cobaan. Tidak adik-adik, tetap orang akan mendapatkan cobaan. Nah, itu biar Ayub mendapatkan cobaan dia berdoa. Yang kedua, orang juga boleh mendapatkan dari cerita ini adalah ini 3 sahabat dari Ayub. Ini Elifas, ini Bildad, dengan ini Sofar. Dorang 3 ini tidak meninggalkan dia pe sahabat. Dorang senasib sepenanggungan. Dorang datang Pak Ayub, dorang berikan semangat, dorang turut juga berdoa bersama-sama dengan Ayub. Dorang ingin Ayub tetap kuat, dorang ingin Ayub tetap
taat dan setia kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah torang tetap memiliki sahabat. Di sini siapa yang ada sahabat? Pasti ada sahabat toh. Nggak mungkin kalau nggak ada sahabat. Sedangkan Enci ada sahabat. Nah, torang pe sahabat ini, ada yang tahu torang pe sahabat siapa? Semua pokoknya bersahabat dengan dia. Ada yang tahu? Nah, torang pe sahabat sejati adalah Tuhan Yesus. Torang memiliki sahabat sejati adik-adik. Tanpa adik-adik sadari, torang memiliki sahabat sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu ada di saat orang susah, dia selalu ada di saat orang senang, di saat orang mau beraktivitas dia ada, di saat orang makan pun dia ada, di saat orang bermain di rumah pun dia ada, di mana-mana pun dia ada. Dia adalah sahabat sejatinya torang. Nah, torang boleh belajar dari semua dalam cerita firman Tuhan ini. Torang juga menjadi sahabat dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti sama dengan torang boleh bikin Pak Ayub toh, torang boleh menyenangkan hati Tuhan. Torang boleh bersahabat dengan Tuhan dengan melakukan, torang boleh biar di rumah masih boleh beribadah melalui ibadah online. Torang masih boleh berdoa di rumah, masih boleh baca Alkitab di rumah, masih boleh menyanyi di rumah. Semuanya itu apa yang torang lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ada lagu yang itu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Nah, dari lagu itu pun semua mewakili dia tidak pernah mau kasih tinggal pada orang. Sama dengan Ayub ini. Biar Ayub mendapatkan cobaan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Adik-adik sekolah minggu, saat ini Enci memiliki ayat hafalan yang tabaku masuk sekali dengan torang pembacaan pada pagi hari ini. Torang buka bersama-sama dalam Amsal 17 ayat 17. Siapa yang ingin tahu ini ayat Alkitab ini? Pastinya torang semua tahu toh. Bar Enci suka torang buka Alkitab, torang cari dalam Amsal 17 ayat 17a. Kalau sudah apa, torang baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Demikianlah cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan menyanyi bersama-sama. Enci undang semua bangkit berdiri. Jika berpasangan di rumah, adik atau kakak, panggil menyanyi bersama-sama. Kalau ada pasangan, panggil orang tuane, kita menyanyi bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, roti dan mentega. Seperti mentega dengan
persembahan kita menyanyi pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Saat ini kita akan berdoa, doa syafaat atau doa penutup yang akan dipimpin oleh Anjing Musal Supir. Dalam persiapan, kita menyanyi pujian yang berkata, Yesus Sahabat. Jangan lupa gerakannya. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku berseperti, sampai di surga nanti, ku lihat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang tak putus-putusnya selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh lagi diberikan kesempatan di pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah ini tidak mengurangkan sukacita kami dalam beribadah, meskipun masih beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, di kesempatan pada pagi hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Kau memberkati kami dan kami menjadi anak-anak sama seperti dengan Ayub yang taat, saleh dan jujur terhadap-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang rela menderita, anak-anak yang menjadi sahabat yang baik, dan kami juga menjadi sahabat yang baik untuk-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, tak lupa juga kami berdoa buat kami semua yang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam masa tumbuh kembang kami, memberkati kehidupan kami, memberkati sekolah kami, walaupun masih melakukan sekolah dalam rumah. Kiranya Kau memberkati juga semua aktivitas kami Tuhan, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi sukacita iman kita, tidak mengurangi keceriaan kita anak-anak sekolah minggu Jemaat Gembira Betania Makerere Timur dalam menghadapi COVID-19 pada saat ini. Bapa di dalam surga, kiranya Kau memberkati juga persembahan yang nantinya akan kami berikan. Besar kecil persembahan itu tidak hanya Engkau melihat dari nilainya Bapa, Engkau melihat dari ketulusan hati kami yang memberi, agar persembahan itu dapat terpakai dengan baik dalam pelayanan-Mu Tuhan, terlebih dalam pelayanan Komisi Pelayanan Jemaat Gembira Betania Makerere Timur. Bapa di dalam surga, di kesempatan pagi hari ini juga tak lupa kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja Gembira Betania Makerere Timur, dari Ketua Jemaat kami, Ibu Pendeta Leonora Pardede Kuntung STH, dan semua BPMJ, memberkati semua pelsus yang ada, memberkati komisi kerja, memberkati panitia hari-hari raya gereja Tuhan. Kiranya Kau memberkati segala tugas, aktivitas,
serta tanggung jawab dari mereka semua ya Bapa. Kini Engkau memberkati semuanya itu, memberkati pelayanan mereka Tuhan, dan memberkati juga program yang mungkin belum bisa terlaksanakan dalam situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati itu semua, dan kiranya Engkau memberikan rancangan yang indah dalam kami melangkah ke depan, dan kami juga dalam melawan COVID-19 ini dalam bergereja. Bapa di dalam surga, tak lupa juga kami mau berdoa buat Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makere Timur, dari Encik Penatua Deborah Holung STH, memberkati komisi yang ada, memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Kiranya Kau memberkati kami dalam kepelayanan kami untuk anak-anak sekolah minggu, memberikan selalu kami rasa kekompakan selalu ya Bapa, memberkati kami dalam pelayanan kami, dan memberkati semua program yang mungkin masih terhambat. Kiranya Kau memberkati semua dan Kau jawab sesuai waktu-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makere Timur yang ada. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi doa serta syukur kami kepadamu Tuhan, serta Tuhan mampukan kami dalam menjalani kehidupan kami dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, diberikan kesehatan dan kekuatan selalu, memberkati mereka yang mungkin terdampak dalam COVID-19 ini, mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan berkat, agar mereka juga dapat melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ini yang menjadi doa serta syukur kami kepadamu Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini, dan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Encik undang semuanya untuk berdiri. Nah, pertanyaan ini akan Encik berikan juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik nanti menjawab ya, tetapi saat ini Encik juga akan memberikan kepada Encik Misel. Nah, Encik Misel, Encik Deborah mau bertanya. Encik Misel kira-kira suka tidak hidup di tengah kegelapan atau gelap? Oh no, tidak mau kalau begitu Encik Deborah. Ya, pasti kita semua tidak mau dong hidup di dalam kegelapan atau gelap. Nah, maka dari itu hidup kita harus diterangi dengan terang kasih Kristus. Kita harus menjadi anak terang. Kalau biasa Encik Deborah sudah bertanya seperti ini, tandanya kita akan menyanyi lagu apa Encik Misel? Aku anak terang. Iya, kita akan satu pujian yang berkata Aku anak terang. Silakan Bu Jengli. Bertepuk tangan. Berkat Tuhan, kita menyanyi pujian yang berkata Bapa terima kasih. Semua ambil sikap berdoa. Terima kasih.
silakan duduk semuanya. Ya, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini karena ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Makerere Timur boleh selesai karena tuntunan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan banyak terima kasih atas pelayanan daripada Aci Misal Supit lewat firman Tuhan. Terima kasih Aci, dan terima kasih juga untuk Engku Penatua Jeffrey atas pelayanan juga di pagi hari ini, serta kita semua yang boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai informasi dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemi Betania Makerere Timur, untuk bahan bacaan Gemar Membaca Alkitab atau program Gemar Membaca Alkitab akan dikirimkan lewat WhatsApp ataupun Facebook dari anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Makerere Timur. Nanti orang tua ataupun adik-adik sekalian bisa mengeceknya di grup yang ada. Dan juga untuk kelas Abraham, kelas 4, 5, dan 6, jangan lupa ya untuk mengirimkan video ayat hafalan. Karena di setiap akhir bulan, Encik Misel dan Encik Deborah akan mengevaluasi siapa saja anak kelas Abraham yang selalu rajin untuk mengirim video setiap minggunya. Tetap semangat, tetap rajin untuk membaca firman Tuhan dan juga belajar untuk menghafal firman Tuhan. Nah, saat ini juga adik-adik kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ada yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, tetapi ingat pesan dari pemerintah yang ada, ikuti himbauan pemerintah yaitu selalu pakai masker. Selalu apa Cik Misel? Cuci tangan pakai sabun. Iya, di air yang mengalir dan selalu jaga Jarak. Social distancing. social distancing. Dan jangan lupa selalu jaga imunitas tubuh kita, makan yang banyak, minum vitamin yang banyak sesuai anjuran dokter tentunya ya, jangan sampai sotalebe vitamin deh. Dan juga pastinya harus selalu setia untuk berdoa kepada Tuhan karena kita semua berharap COVID-19 ini pasti akan berakhir sesuai dengan waktu Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semangat semua yang ada di rumah, semangat belajar, semangat beribadah. Sampai berjumpa dalam ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.